Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nasa Novel ya. Jadi di kesempatan kali ini, di video ini, aku bakal ngebahas mengenai logika proposisi. Logika proposisi ini terdiri dari dua kata, yaitu logika dan proposisi. Logika sendiri yaitu memiliki pengertian, proses berpikir manusia sesuai nalar atau akal yang berdasarkan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian proposisi. Proposisi adalah sebuah pernyataan yang berisi nilai kebenaran true atau benar, kemudian salah atau false, tetapi tidak keduanya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan logika proposisi itu? Logika proposisi adalah proses berpikir manusia untuk menentukan sebuah pernyataan yang berisi atau mengandung nilai kebenaran benar, true, atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Oke, next. Selanjutnya yaitu di dalam logika proposisi ini terdapat beberapa jenis pernyataan. Yang pertama yaitu pernyataan tertutup atau kalimat tertutup, yakni suatu pernyataan yang sudah memiliki nilai kebenaran atau salah. Contohnya, seperti yang ada di sini yaitu 5 adalah bilangan genap. 5 adalah bilangan genap. Menurut kalian itu salah atau betul? True or false? False ya, salah, karena 5 itu adalah bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Oke, selanjutnya yaitu Beijing adalah ibu kota Cina. True or false? True ya. Oke, selanjutnya yaitu jenis pernyataan yang kedua, yaitu pernyataan terbuka atau kalimat terbuka, yakni suatu pernyataan yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, karena adanya suatu perubah atau variabel. Contohnya, seperti ini, seperti bawah ini, yaitu 3x plus 1 sama dengan 10. 5y min 1 sama dengan 0. Di sini, kita belum mengetahui nih, apakah nanti di dalam nilai x atau y-nya akan menghasilkan nilai 10 atau 0 ini. Jadi, x sama y-nya ini, di dalam variabel ini kita belum mengetahui berapa sih nilainya. Oleh karena itu, ini termasuk pernyataan terbuka atau kalimat terbuka. Gitu. Selanjutnya, yaitu kata penghubung. Jadi di dalam proposisi ini terdapat beberapa kata penghubung, yaitu yang pertama tidak, dan, atau, jika maka, dan jika dan hanya jika. Oke, untuk simbol tidak yaitu seperti ini ya, seperti L tapi terbalik. Kemudian untuk dan, huruf V terbalik. Kemudian atau itu seperti huruf V. Kemudian implikasi, jika maka. Bentuknya tanda panah ke kanan. Kemudian untuk diimplikasi jika dan hanya jika, seperti tanda panah juga, tapi di kedua arahnya ada tanda panahnya ya. Selanjutnya, yaitu tabel kebenaran. Fungsi tabel kebenaran ini itu untuk memudahkan kita dalam mencari nilai kebenaran di beberapa pernyataan, begitu. Oke, untuk yang pertama yaitu negasi atau keterbalikan penyangkalan ya. Jadi apabila nilai kebenaran awalnya true akan menjadi false, dan bila bukan nilai kebenaran tapi pernyataan pertama atau pernyataan awalnya itu true akan menghasilkan false. Kemudian apabila pernyataan yang bernilai false atau nilai kebenaran false akan menghasilkan nilai true. Oke, selanjutnya yaitu konjungsi atau dan. Nah, di dalam konjungsi ini, bila kedua pernyataan bernilai true, maka akan menghasilkan nilai true. Selain itu akan menghasilkan nilai false. Oke, selanjutnya yaitu disjungsi. Disjungsi atau yang simbolnya seperti huruf V. Disjungsi ini apabila salah satu dari pernyataan bernilai true akan menghasilkan nilai kebenaran true. Selain itu akan menghasilkan nilai kebenaran false. Oke, selanjutnya itu adalah XOR. Oh ya, XOR tadi sepertinya tidak ada ya di kata penghubung. Jadi XOR ini digunakan tergantung kondisi di mana struktur atau pernyataan yang membentuknya harus berbeda atau tidak sama.
Jadi, kedua pernyataan harus memiliki nilai kebenaran yang berbeda untuk menghasilkan nilai kebenaran yang true. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu adalah XOR atau executive OR. Oh ya, seperti ini tadi tidak ada ya di dalam kata penghubung tadi, di slide kata penghubung. Jadi XOR ini simbolnya seperti ini ya, di dalam lingkaran seperti ada tanda plusnya. Jadi XOR ini digunakan tergantung kondisi tertentu, di mana struktur pernyataan yang membentuknya harus berbeda atau tidak sama agar bisa menghasilkan nilai kebenaran true. Selain itu, apabila kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama, akan menghasilkan nilai kebenaran yaitu false. Selanjutnya yaitu implikasi. Yang menjadi ciri dari implikasi ini yaitu apabila pernyataan pertama bernilai true dan pernyataan kedua bernilai false, maka akan menghasilkan nilai false. Selain itu, akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya yaitu biimplikasi. Biimplikasi ini yaitu keterbalikan dari XOR, yang dimana XOR tadi harus mengharuskan kedua pernyataan bernilai kebenaran yang berbeda agar menghasilkan nilai true, maka di biimplikasi ini kedua pernyataan harus memiliki nilai kebenaran yang sama agar bisa menghasilkan nilai kebenaran true. Oke, selanjutnya di sini aku bakalan bahas contoh soal yaitu P dan Q atau ingkaran atau negasi Q. Nah, di sini kita harus mencari menggunakan tabel kebenaran ya pastinya, di mana kita harus mencari P dan Q-nya, kemudian negasi Q-nya, lanjut ke dalam P dan Q atau ingkaran Q tadi. Oke, P di tabel P-nya kita tulis dulu true, true, false, false. Kemudian di tabel Q-nya kita tulis true, false, true, false. Kemudian kita cari P dan Q-nya dulu. P dan Q. P dan Q, ingat-ingat tadi ya, konjungsi itu gimana. Jadi apabila kedua pernyataan bernilai true, maka akan menghasilkan nilai true. Selain itu akan menghasilkan nilai false. Oke, di sini P dan Q, true dan true, maka true. Kemudian true and false, berarti akan false. False and true, false, 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 false. Kemudian di negasi Q, berarti keterbalikan dari Q yang tadinya true, false menjadi false, true. Oke, selanjutnya yaitu P dan Q atau ingkaran Q atau negasi Q gitu ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan atau konjungsi. Disjungsi. Maaf ya, disjungsi. Oke, jadi di P dan Q atau negasi Q ini, kita ingat-ingat lagi gimana tadi di disjungsi, yaitu semua pernyataan akan bernilai benar apabila salah satunya bernilai true. Selain itu akan menghasilkan nilai kebenaran yang false atau salah. Jadi P dan Q untuk nilai kebenaran awalnya yaitu true dan di ingkaran Q-nya yaitu false, maka akan menghasilkan nilai kebenaran true. Kemudian false, di P dan Q-nya false, di pernyataan pertamanya false, kemudian di pernyataan keduanya true, maka akan menghasilkan true. Di pernyataan pertamanya yaitu false, kemudian di pernyataan keduanya false, maka akan menghasilkan nilai false. Kemudian di pernyataan pertamanya false dan di pernyataan keduanya true, maka akan menghasilkan nilai true. Oke, sampai di sini saja untuk pembahasan soal-soal dan pembahasan mengenai logika proposisi. Terima kasih yang sudah menonton sampai di akhir. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.